Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara bercanda ini adalah perkara yang mubah yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bercanda, kita juga harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Contoh bagi kaum muslimin dan umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Terdapat pada diri sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Oleh karenanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak untuk dijadikan panutan dan contoh. Begitu pula dengan halnya bercanda. Seseorang tidak boleh bercanda di luar batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Karena Islam juga mengatur sebuah candaan yang diperbolehkan. Rasulullah juga seorang manusia, sama seperti kita, beliau juga bercanda. Itu sama seperti disebutkan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dahikan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda-canda terbahak-bahak. Hatta tura minhu lahawatuhu, sampai terlihat lidahnya. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidak pernah bercanda dalam keadaan tertawa yang terbahak-bahak. Kemudian Abu Hurairah juga pernah menceritakan pada saat itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bercanda?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqa." Ya, aku bercanda, melainkan aku tidak berkata dalam candaanku tersebut kecuali yang hak atau yang benar. Kemudian ada banyak juga kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas, ya, sahabat yang mulia. Pernah saat itu beliau bercanda atau mencandai Anas radhiyallahu an dengan mengatakan, "Ya dzal udhunain," wahai orang yang memiliki dua telinga. Dan ini benar, Anas memiliki dua telinga, dan ini bukan candaan yang dusta, dan ini adalah candaan yang hak, yang benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda dengan putranya Ummu Sulaim, yaitu Abu Sulaim. Ya, putranya Abu Sulaim. Ketika itu beliau menghampiri Abu Sulaim dan mendapati Abu Sulaim menangis disebabkan karena burungnya mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, "Ya Abu Numair, ma fa'alan nughair." Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang dikerjakan oleh burung kecil itu? Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada istri-istri beliau. Salah satunya beliau bercanda kepada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pernah pada suatu saat Aisyah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggoda Aisyah dengan mengatakan, "Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah dan kapan engkau tidak marah kepadaku." Kemudian Aisyah bertanya, "Bagaimana engkau bisa mengetahui hal tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau marah, kalau engkau marah, engkau akan mengatakan, 'Wahai Rabbnya Ibrahim.' Tapi kalau engkau tidak marah kepadaku, engkau akan mengatakan, 'Wahai Rabbnya Muhammad.'" Ini adalah beberapa kisah berkaitan tentang candaan-candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
berbicara tentang percandaan-candaan, kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, kita meluruskan niat kita terhadap candaan ini, yaitu dengan tujuan tidak menyakiti hati seseorang. Kita bercanda bertujuan untuk mencairkan suasana, merefreshkan suasana. Itu maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bercanda yang diperbolehkan adalah bercanda yang tidak menyakiti hati lawan canda kita. Jika kita bercanda kemudian bertujuan untuk menyakiti hati kawan kita, maka ini adalah canda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu bercanda dengan candaan atau perkataan-perkataan yang hak dan yang benar. Bukan bercanda dengan melontarkan kata-kata yang dusta, kemudian menyebabkan seseorang yang mendengar tersebut tertawa terbahak-bahak. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan oleh sahabat, la yaqulu Rasulullah SAW illa haqqa. Dan diriwayatkan tadi oleh Abu Hurairah, apakah ketika ditanya Rasulullah, apakah engkau bercanda wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, ghaira anni la aqulu ila haqqa. Benar, aku juga bercanda, tetapi aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak atau yang benar. Kemudian juga di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, yang artinya adalah celakalah orang yang berbicara kemudian ia berdusta bertujuan untuk membuat orang lain tertawa, maka celakalah dia, maka celakalah ia. Ini adalah beberapa riwayat yang menggambarkan kepada kita agar tidak bercanda dengan kata-kata yang dusta yang menyebabkan orang-orang itu tertawa, maka ini adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.